Saudara-saudara, kita akan meneruskan tafsiran Efesus pasal keempat. Dan mari kita bersama-sama membaca surat Paulus kepada orang Kristen di kota Efesus pasal keempat. Kita akan membaca bagian yang sangat negatif, yaitu melukiskan hidup orang di luar Kristus. Pasal keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya membaca satu kali, lalu saudara hadirin menyusul satu kali lagi. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Semua membaca bersama-sama. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Jikalau kita membandingkan, maka di dalam kitab suci ada dua bagian yang mempunyai kemiripan yang sangat mengkagetkan kita, yaitu ayat-ayat di dalam pasal ini 17 sampai dengan 19 dibanding dengan Roma pasal 1. Saudara-saudara, bagian yang akhir. Di situ Paulus yang menulis Roma dan Paulus juga yang menulis akan Efesus pasal 4 ini memberikan sesuatu pengajaran yang melukiskan keadaan sesungguhnya manusia yang jauh dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hidup di dalam dunia ini hanya berpuluh-puluh tahun saja. Waktu kita masih kecil, kita merasakan hari depan itu jauh sekali. Umur itu panjang sekali dan hari itu sulit sekali lewat. Seperti entah kapan baru kita bisa menjadi dewasa. Entah kapan baru kita menjadi orang besar. Entah kapan baru kita melunaskan hidup perjalanan yang begitu panjang, yang penuh dengan rongrongan, siksaan, dan kesulitan. Sekaligus penuh dengan tantangan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, tetapi bagi setiap orang yang sudah melewati masa-masa muda menjelang akan masa tua, mereka akan mempunyai pikiran yang sama sekali berbeda. Dan kita merasa hari-hari lewat terlalu cepat. Umur terlalu pendek. Dan waktu begitu saja pergi dan tidak kembali. Sehingga kita merasa ini sesuatu perasaan paradoks. Perasaan konflik yang sangat berbeda pada waktu kita masih masa kanak-kanak. Atau pada waktu kita sudah menjadi masa tua. Saudara-saudara, hidup hanya satu kali. Dan setiap anak kecil dilahirkan dengan begitu lugu, begitu naif, begitu indah, begitu elok, begitu menarik, dan begitu cantik, begitu bagus adanya. Tetapi saudara-saudara, siapa mengetahui anak-anak kecil yang seperti malaikat itu akhirnya mungkin menjadi orang yang bersumbangsi besar ke dalam seluruh sejarah. Dari juga anak-anak yang begitu mungil mungkin menjadi seorang yang lebih jahat daripada binatang-binatang yang buas untuk merusak sesamanya yang lain. Saudara-saudara, ini keadaan yang menjadikan manusia bercabang dan berarah yang berbeda. Sebenarnya rahasianya itu apa? Dan apakah yang menjadi sesuatu jin atau sesuatu unsur pokok yang membedakan kemungkinan seperti itu? Saudara-saudara, orang dunia memikirkan itu adalah
disebabkan oleh pendidikan yang berbeda. Nah, itu adalah jawaban daripada intelek manusia yang dicipta oleh Tuhan. Dan itu hanya merupakan sebagian kecil daripada jawaban totalnya. Saudara-saudara, manusia menjadi baik, manusia menjadi jahat, unsurnya adalah karena pendidikan sajakah? Tidak demikian. Begitu banyak orang dididik di dalam pendidikan yang tinggi, akhirnya mereka mempunyai moral yang rendah sekali. Begitu banyak orang mempunyai pengetahuan yang limpah, tetapi mereka mempunyai kemiskinan hati nurani yang sangat menakutkan. Saudara-saudara, inilah sebab kita tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya hanya dengan sistem pendidikan saja. Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan segala hasil seumur hidupmu tergantung kepada hatimu. Itu sebab peliharalah hatimu dengan baik-baik, karena ini akan mempengaruhi hasil seumur hidupmu. Di sini Alkitab memberikan jawaban lebih daripada sekadar pendidikan dan pengetahuan. Saudara-saudara, sudah kita melihat abad ke-20 diakhiri dengan tidak lagi sepenuhnya percaya kepada modernitas atau modernisme yang dimulai daripada Aufklärung, yaitu penjaman pencerahan kira-kira 250 tahun yang lalu. Saudara-saudara, abad ke-20 manusia tidak seluruhnya mau percaya dan mempertaruhkan seluruh nasib manusia kepada intelektualitas, kepada logika, kepada pikiran-pikiran rasio yang hanya sebagian daripada pembentukan seluruh karakter manusia. Jikalau abad ke-20 akhir, manusia belum kembali kepada prinsip Alkitab, belum kembali kepada pemikiran, pengertian tentang peta teladan Allah yang begitu luas, begitu mendalam, dan begitu tuntas untuk mengerti siapakah dan apakah sebenarnya hidup manusia itu. Maka pendidikan tidak ada hari depan. Dan abad ke-21 manusia akan jeremus ke dalam hal yang lebih menakutkan lagi dari abad ke-20. Salah seorang pendiri dari IFES, International Fellowship of Evangelical Students, di dalam dunia abad ke-20 ini, yang namanya adalah seorang yang namanya adalah Davis. Dia mengatakan di dalam satu khotbahnya, dia berkata bahwa pendidikan mungkin menjadikan manusia berpengetahuan yang dalam dan banyak. Tapi pendidikan juga mungkin menjadikan manusia setan yang lebih intelektual. Saudara-saudara, kalimat yang saya dengar 30 tahun yang lalu di dalam kebaktian yang saya hadir sendiri, itu terus menjadi sesuatu cahaya yang membawa saya mengerti apakah pendidikan itu sebenarnya sudah boleh merangkul seluruh aspek di dalam untuk membentuk karakter manusia. Saudara-saudara sekalian, Alkitab memberikan jawaban lebih daripada itu, bukan dari otak, bukan daripada logika, pengetahuan intelek, tapi dari hati seseorang. Saudara-saudara, manusia dicipta dengan memiliki hati nurani. Dan di dalam hati nurani itu ada hal-hal, suara-suara yang harus kita tolak dan kita terima. Saudara-saudara sekalian, di dalam seminar pembinaan iman Kristen yang saya pimpin 2 tahun yang lalu tentang hati nurani, suara Roh Kudus dan suara setan, saya mengatakan hati nurani itu sendiri sudah tidak lagi murni. Hati sudah tidak lagi netral, karena hati nurani ikut dicemari paling sedikit untuk 4 hal yang besar. Pertama, hati nurani dipengaruhi oleh agama. Kedua, hati nurani dipengaruhi oleh kebudayaan. Ketiga, hati nurani dipengaruhi oleh opini masyarakat dan sosiologi. Dan keempat, hati nurani dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang berbuat dosa. Saudara-saudara, karena pencemaran dan dinetralisasi daripada keempat unsur tadi, maka kita tidak mungkin mempunyai hati nurani yang netral lagi. Saudara-saudara, agama-agama mempunyai norma-norma yang memutlakkan sendiri. Akibatnya adalah memutlakkan yang tidak mutlak dan mengakibatkan yang mutlak menjadi tidak mutlak, yang tidak mutlak menjadi mutlak. Sehingga orang-orang yang berada di dalam iman, kepercayaan agama-agama, mereka mungkin menganggap itulah kebenaran yang mutlak.
dan mereka menolak hal-hal yang lain. Meskipun yang lain itu mungkin dari Tuhan, mereka merasa berbeda dengan agama mereka. Itulah sebab orang yang beragama, kalau sudah menyeleweng, justru yang paling berani berbuat dosa adalah orang yang memakai nama Allah. Saudara-saudara sekalian, itu sebab hati nurani tidak mungkin lagi bersuara secara netral. Hati nurani tidak mungkin lagi mempunyai sesuatu pertimbangan atau semacam judgment, semacam ukuran yang standarnya berasal dari Tuhan lagi. Memang Alkitab mengatakan manusia permulaan dicipta dengan lurus dan dengan jujur, tetapi sudah menjadi liku-liku karena segala macam kerusakan yang sudah mencemarkan kita. Itulah sebab Amsal Sulaiman dikatakan, peliharalah hatimu lebih daripada pelihara segala sesuatu. Saudara-saudara, jikalau kita rumahnya mau dijarah atau mau dibakar, kita cepat-cepat memakai cara apa saja untuk memelihara rumahmu. Padahal rumah hilang itu bukan hal yang paling besar. Kalau barang-barang kita yang bermutu mau diambil orang, kita cepat-cepat berusaha dengan segala upaya untuk memelihara barang-barang itu. Tetapi sebenarnya barang-barang itu bukan paling penting. Saudara-saudara, kemarin saya ketemu dengan satu orang, suaminya sudah meninggal dunia. Saya tanya kenapa? Dia bilang barang-barangnya dijarah dan dibakar. Sesudah itu cuma sisa sedikit. Suaminya mikir, saban hari mikir. Akhirnya menjadi seperti orang gila dan tidak bisa tahan lagi. Dan dia mati di dalam kesedihan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, peliharalah sesuatu. Lebih dari barangmu, lebih dari harta bendamu, lebih dari karirmu, lebih daripada namamu, reputasimu, lebih daripada rumahmu, lebih daripada segala milikmu. Itulah pelihara hatimu. Jikalau hati itu dipelihara di dalam kebenaran, dipelihara di dalam pimpinan Tuhan, maka meskipun segala sesuatu hilang, kita masih mempunyai hati yang murni. Dan itulah fondasi daripada kepemilikan kita, fondasi daripada harta rohani kita yang tidak mungkin diambil oleh orang lain. Saudara-saudara, pada waktu Mei 13-14, beberapa rumah dibakar anggota kita dan ada yang pindah ke hotel. Dan saya pergi mengunjungi beberapa anggota yang mengalami musibah seperti itu. Dan pada waktu saya ketemu dengan seorang yang kemarin masih saya melihat di dalam satu buku yang dicetak di Hong Kong. Rumah dia yang dibakar itu di dalam, fotonya itu ada di situ. Waktu saya berjumpa dengan dia, saya sangat kagum karena dia tetap mempunyai ketenangan luar biasa. Dengan sesuatu kestabilan rohani, berdoa bersama dengan saya. Dan dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Nah, itulah pada saat-saat seperti ini kita membuktikan iman kita bekerja. Pada saat-saat seperti ini hati kita tetap tenang. Saudara-saudara, karena kita tidak menggantungkan seluruh hidup kita kepada materi. Karena materi itu hanya sesuatu di luar kita. Waktu kita pernah memiliki, kita bersuka cita. Kalau kita boleh memakainya dengan baik-baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat harus kehilangan, biar kita mengetahui, biar kehendak Tuhan yang jadi. Saudara-saudara sekalian, di sini Paulus mengatakan hati berkali-kali. Dan di sini 7 lapisan yang ditulis oleh Paulus mengenai seseorang yang tidak dari Tuhan dan bagaimana dia mempunyai kehidupan yang akhirnya diutarakan melalui segala kejahatan, segala keserakahan dan segala hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata di dalam pasal 4 ayat 17, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan hal ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah dengan pikiran yang sia-sia, atau di dalam terjemahan lain dengan hatinya yang sudah kosong belaka. Saudara-saudara, di dalam isi hatinya kosong, di luar kelihatan dia mempunyai banyak hal di luar, tetapi segala harta di luar tidak bisa mengisi hatinya yang sia-sia dan kosong belaka. Saudara-saudara, jangan engkau hidup seperti mereka. Saudara-saudara, di dalam ilmu pendidikan kita mau mengerti setelah pesta logi dan sesudahnya abad ke-19 dan abad ke-20, mereka mengatakan a man is what he thinks.
Saudara-saudara, manusia dipersamakan dengan apa yang mereka pikirkan. Berarti apa yang kau tetapkan dan apa yang kau lakukan akhirnya menjadi kebiasaan hidupmu. Selalu akarnya daripada pikiranmu. Jikalau pikiranmu dengan titik tolak yang benar, maka kelakuan, arah hidup, dan kebiasaan engkau akan ikut menjadi benar. Tetapi kalau pikiranmu dicemarkan dan mempunyai ketidakberesan di dalam, maka engkau akan hidup di dalam ketidakberesan juga. Karena pikiran yang tidak kelihatan yang menentukan kelakuan yang kelihatan. Yang kelihatan ditentukan oleh yang tidak kelihatan. Sehingga kalau engkau melihat sesuatu yang abnormal, engkau jangan kaget. Karena sebelum terwujud di dalam ketidaknormalan yang kelihatan itu, sudah mempunyai bibit ketidaknormalan di dalam yang tidak kelihatan. Itulah sebab pikiran, hati ini berada di dalam. Kelakuan, kebiasaan berada di luar. Yang di luar dipengaruhi oleh yang di dalam. Bukan yang di dalam yang dipengaruhi oleh yang di luar. Setiap kelakuan mempunyai motivasi. Setiap motivasi mempunyai mentalitas. Setiap mentalitas mempunyai cara berpikir dan bibit daripada hati yang isinya itu berada di dalam kemungkinan pengaruh yang bermacam-macam. Saudara-saudara, di sini Paulus berkata, jangan kau mempunyai pikiran seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, mereka tidak mengetahui siapakah Allah. Karena tidak mengenal Allah, maka mereka tidak mungkin taat kepada Allah. Karena tidak taat kepada Allah, mereka tidak mungkin mengetahui pimpinan langkah demi langkah bagaimana Tuhan membimbing anak-anaknya. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka mempunyai pikiran yang sia-sia. Atau terjemah lain, hati mereka yang kosong belaka. Hati yang tidak berarti, hati yang tidak berisi. Karena hatinya tidak berisi, pikirannya tidak berarah, maka tingkah laku mereka tidak mungkin pertanggungjawabkan oleh mereka. Saudara-saudara, lalu Paulus mengatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ayat yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap. Pengertian yang gelap ini berarti kesadaran yang sudah menjadi kabur. Nah, saudara-saudara, kesadaran, understanding, kesadaran satu consciousness yang sudah menjadi kabur dan gelap, seperti pemandangan yang sudah dipenuhi dengan kabut, sehingga engkau tidak bisa menembus pandanganmu kepada jarak meskipun dekat sekali. Itu artinya, saudara-saudara, orang semacam demikian mereka tidak mungkin mempunyai visi. Karena yang disebut visi berarti penglihatan di dalam rohania seseorang yang bisa menembusi segala kesulitan, bahkan bisa menembusi rintangan-rintangan di dalam zaman dan melihat apa yang mungkin terjadi pada depan. Saudara-saudara, yang disebut visi itu bukan terjadi di dalam mata kelihatan ini, tetapi yang terjadi di dalam mata dalam yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi dia melihat segala sesuatu. Itulah sebab Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 2, orang rohani menyadari segala sesuatu. Orang rohani menembusi, melihat segala sesuatu. Tidak berarti dia segala sesuatunya itu sama dengan penglihatan Tuhan Allah. Tetapi dia mempunyai bijaksana sebagai pokok, sebagai dasar, membawa dia mempunyai penembusan, mempunyai visi yang lebih dari orang lain. Saudara-saudara, bahagialah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Dan bahagialah yang berada bersama dengan pandangan dari takhta Tuhan. Karena dari situ engkau melihat segala sesuatu berbeda dengan di tempat-tempat yang rendah. Saudara-saudara, naik 3 meter, engkau melihat jauh sampai mungkin 300 meter. Engkau naik sampai 30 meter, engkau bisa menembusi 3 kilometer. Engkau menaik sampai 300 meter di atas Eiffel Tower, 300 meter. Engkau mungkin melihat kalau cuaca baik sampai 80 kilometer. Engkau naik sampai 450 meter di Sears Tower di Chicago atau di CN Tower yang berada 540 meter di Toronto. Di situ dicatat, waktu cuaca baik,
engkau mungkin melihat sampai 85 mil atau 130 kilometer. Saudara-saudara, apa sebab? Karena sesuatu posisi yang berbeda. Saudara-saudara, semut yang merata di bumi yang paling rendah tak pernah bisa melihat satu penjangkauan keseluruhan. Karena yang dia lihat cuma yang kecil, yang sangkut paut, yang menyandung dia, yang menjadi hal di sekitarnya. Itu saja. Tapi orang yang berada di tempat yang tinggi rohaninya, dia melihat keseluruhan, bukan melihat detail, bukan melihat hal yang kecil. Saudara-saudara, Paulus berkata di sini, orang yang tidak mengenal Tuhan, pikiran mereka itu menjadi gelap, atau pandangan mereka menjadi kabur. Mereka tidak mungkin melihat keseluruhan. Saudara-saudara, alangkah bahagianya jika manusia yang demikian kecil bisa melihat rencana Allah seluruhnya. Alangkah bahagia manusia yang begitu pendek usianya bisa melihat akan rencana sepanjang sejarah. Alangkah bahagia kita yang terkurung di dalam kurun waktu beberapa puluh tahun, kita bisa menyadari peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada abad-abad yang akan datang. Dan itulah yang disebut sebagai satu ministry kenabian. The prophetic ministry. Gereja adalah mewakili Tuhan menjadi mempelai perempuan daripada Kristus yang menjadi mempelai lelaki. Gereja adalah tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala yang dilihat oleh Kristus menjadi pengertian dari gereja. Nah, saudara-saudara, iman dan pengertian dikisarkan oleh Augustinus sebagai apa yang dilihat oleh iman ingin dimengerti oleh rasio. Dan iman dan rasio dimengerti sebagai kedua hal ini. Satu adalah visi, satu adalah pengertian tentang visi. Maka mataku telah melihat ke tempat yang jauh, Augustinus berkata. Dan otakku menanya kepada mataku, apa yang kau lihat? Beritahu kepada saya supaya aku boleh memahami, boleh mengertinya. Nah, perpaduan sinkronisasi kedua hal ini menjadi satu hal yang indah sekali. I know whom I believe. I understand what I believe. Kedua hal ini, iman dan pengetahuan kalau menjadi satu, maka kita mengetahui kita berada di mana. Dan kita stabil, kita tidak terlalu kaget dengan segala sesuatu yang mungkin terjadi mendadak di dalam hidup kita. Dan kita mempunyai penglihatan profetis, kita mempunyai pengertian, kesadaran yang berasal dari Tuhan. Maka kita mempunyai keyakinan kita tidak mungkin dibuang oleh Tuhan. Dan kita mempunyai ketaatan mengikuti pimpinan Dia setia sampai mati. Puji Tuhan. Inilah orang Kristen. Orang Kristen beriman. Dan orang Kristen dalam imannya mengetahui apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Orang Kristen melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Orang Kristen memikiri apa yang dipikir oleh Tuhan. Orang Kristen menyadari apa yang disadarkan oleh Tuhan kepada kita. Orang Kristen mempunyai pegangan apa yang dijamin di dalam perjanjian Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jangan seperti orang kafir. Orang kafir mereka tidak mengenal Tuhan. Orang kafir hatinya kosong. Orang kafir matanya gelap. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka seperti di tengah-tengah kabut yang tebal. Matanya begitu tajam pun tidak mungkin melihat hal-hal yang sangat dekat. Saudara-saudara, kita bukan seperti orang itu. Biar kita minta Tuhan senantiasa membersihkan mata kita. Senantiasa menyegarkan pandangan kita. Senantiasa memfreshkan, memperbarui akan kesadaran kita. The consciousness in spirit. The awakening in spirit. And the fresh vision in our spirit. Karena kita hidup bukan bergantung karena mata jasmani yang kelihatan. Kita justru melihat yang tidak kelihatan. Dan kita berada di dalam iman. Bukan di dalam pandangan dunia ini. Saudara-saudara, bukan saja demikian. Paulus berkata, yang mereka mempunyai pengertian yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Terjemahan lain mengatakan sudah tercerai dari hidup Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, sudah diseparasikan, sudah tercerai, sudah terpisah dari bersumber hidup.
Saudara-saudara, kalau sudah terpisah dari hidup Tuhan, maka mereka tidak mungkin mempunyai kontrol dari atas. Dan tidak mungkin mempunyai pengawasan dan mempunyai kuasa pengendalian dari takhta Tuhan. Di situ hidup mereka menjadi kacau balau. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengambil contoh. Semua lampu yang dicabut dari stop kontak akan menjadi apa? Saudara-saudara, lampunya tetap baik, tetap baik. Lampunya tetap berfungsi, berfungsi. Ada yang rusak, tidak yang rusak. Itulah keadaan hidup dunia ini. Hidup seseorang yang dicipta oleh Tuhan menurut peta dan teladan Tuhan. Mempunyai otak yang berfungsi, mempunyai organ-organ yang berfungsi, mempunyai segala bagian yang menyatakan seluruh peta teladan Allah dari segala aspek yang masih normal, masih baik. Tetapi satu hal sudah terlepas daripada pengkontrolan Tuhan. Itulah masyarakat sekarang. Pada waktu pengkontrolan Tuhan, pada waktu hubungan dengan sumber hidup itu sudah dilepaskan, maka lampu tetap utuh, tetap berfungsi, tetap baik. Tetapi berfungsinya itu hanya di dalam status atau berada di dalam teori, tapi tidak berfungsi di dalam realita. Karena apa? Waktu lampu dicabut, dia tetap baik, belum rusak. Tapi dia sudah tidak ada sumber listrik untuk supply power kepada dia. Saudara-saudara, masyarakat yang tidak mengenal Tuhan demikian. Orang yang katanya beragama tapi tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Demikian. Saudara-saudara, ini adalah sebab apa yang dimengerti secara harafiah dan apa yang disadari secara rohania itu adalah dua hal yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, jadi kita perlu mengetahui bahwa hubungan dengan Tuhan itu bukan teori. Itu harus menjadi satu faktual, satu realita di mana hidup seseorang berada dan berhubung dengan Sang Penciptanya. Alkitab di sini katakan mereka matanya sudah gelap dan mereka sudah putus hubungan dengan hidup Tuhan Allah itu sendiri. Yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bahwa mereka sudah jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Mereka terlepas, mereka tidak hubungan dengan Tuhan Allah, dan mereka tidak ada persekutuan di dalam hidup Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, istilah hidup di sini penting sekali karena inilah yang menjadi satu hal ciri khas perbedaan Kristen dengan agama yang lain. Ini menjadi satu ciri khas perjuangan dan apa yang dinyatakan di wahyu Tuhan di dalam iman Kristen kalau dibanding dengan agama, dengan ilmu, dengan ilmiah, dengan moral, etika, dan filsafat. Saudara-saudara, di dalam filsafat yang dibicarakan adalah kebodohan dan kebijakan. Di dalam etika dibicarakan tentang kejahatan dan kebajikan. Di dalam ilmiah dikatakan adalah kesalahan dan keakuratan kebenaran. Dan di dalam agama-agama adalah melakukan hal yang bermoral, yang baik untuk diperkenan atau untuk hidup dosa yang akhirnya dibuang oleh Tuhan. Tetapi di dalam Yesus Kristus bukan bicara tentang baik jahat saja. Bukan baik bicara tentang benar tidak benar saja. Bukan bicara tentang hal-hal dari dunia ini saja. Tapi bicara tentang hidup dan mati. Percaya kepada Yesus Kristus. Jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari permulaan di dalam Taman Eden ada dua pohon lambang. Yang pertama, saya tidak berarti pohon itu tidak ada. Saya mengatakan itu pohon ada. Dan Taman Eden ada. Dan itu melambangkan kedua arus yang besar di dalam sejarah manusia. Pertama, pohon baik dan jahat. Itu melambangkan agama sepanjang sejarah. Kedua, pohon hidup melambangkan Kristus yang mati di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, di dalam baik dan jahat, manusia akhirnya gagal. Sehingga melalui pelanggaran terhadap Tuhan, mereka mencicipi akan buah pohon baik dan jahat. Akhirnya mereka diusir keluar. Berarti agama tidak bisa melalui kebajikan menjadi satu jasa manusia membawa kita kembali kepada hidup Tuhan. Tetapi akhirnya Kristus yang dipaku di atas kayu salib
itu menjadi pohon hidup yang dilambangkan di dalam Taman Firdaus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi bukan karena telinga Tuhan kita yang tidak mau mendengar doa kita. Bukan karena telinga Allah terlalu berat. Bukan karena lengan Tuhan terlalu pendek. Sehingga doa kita tidak diterima atau tidak didengar. Tetapi karena dosa kita yang telah memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga dia tidak menerima doa kita. Ini tercantum di dalam buku Yesaya. Saudara-saudara, itulah jawaban sesungguhnya. Jikalau Indonesia mau mendapatkan berkat lebih besar dari Tuhan, kita harus bertobat. Yang salah harus berani minta maaf. Inilah satu hal yang kita lihat dengan jelas. Yang salah mengeraskan kepala, tidak meminta maaf, sehingga makin lama makin ketidakpuasan yang melanda seluruh bangsa. Saudara-saudara sekalian, di dalam filsafat Konghucu mengatakan, Sang Zhen Puling Er Xing, Qi Sang Bu Zhen Sui Ling Bu Xing. Artinya, kalau yang di atas beres, meskipun tidak perintah, semua rakyat akan jalan dengan sendiri. Kalau atas tidak beres, meskipun memerintah, tetap tidak ada orang mentaati. Nah, ini sudah dikatakan 2500 tahun yang lalu. Saudara-saudara, jikalau kita minta negara ini berkati oleh Tuhan, satu-satunya jalan yaitu kembali kabar Tuhan Allah, bertobat, menangisi dosa, minta pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan berjanji, bangsaku kalau merendahkan diri, bangsaku kalau bertobat, aku akan mengembalikan mereka, menyembuhkan tanah mereka untuk berbuah lebat lagi. Aku akan menyembuhkan mereka, aku akan memberikan kebangunan kepada mereka, dan aku akan mengampuni dosa umatku. Saudara-saudara sekalian, jikalau manusia sudah terlepas dari Tuhan, manusia sudah tidak ada hubungan lagi dengan hidup Tuhan, maka manusia hidupnya akan menjadi apa? Kita akan memakai segala peta teladan Allah yang berpotensi begitu besar untuk melakukan segala kejahatan dengan kebebasan yang tidak terkendali. Nah, ini akan ditulis di sini. Saudara-saudara, itu istilah hati mereka menjadi keras. Di dalam ayat selanjutnya, itu di bahasa Greka, itu memakai istilah poros, yang menyatakan semacam batu yang sudah mengaku, yang sudah menjadi beku. Batu yang makin lama makin keras adanya. Dan hati juga menjadi demikian. Manusia kalau tidak ada Allah, tidak dikontrol dari takhta Tuhan, maka manusia akan membenarkan diri, mencari alasan untuk membenarkan apa yang sudah ditetapkan oleh kemauan sendiri. Nah, ini seperti apa yang dikatakan oleh Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman 200 tahun yang lalu. Dia mengatakan sebenarnya seluruh umat manusia dan seluruh masyarakat bertindak bukan mengikut apa yang diperintahkan oleh intelek saja. Tetapi di belakang itu lebih penting adalah intelek pun mengikut babi buta kepada apa yang diputuskan oleh kemauan. Nah, saudara-saudara, di dalam zaman modernitas, di dalam zaman Aufklärung, saya percaya bahwa Arthur Schopenhauer mempunyai pikiran yang merintis dan lebih dulu daripada postmodern yang terjadi abad 20. Dan dia begitu berlawanan dengan Hegel, dengan Kant, dengan orang-orang seperti August Comte dan yang lain-lain. Karena dia sudah melihat ada unsur-unsur lain yang melebihi daripada intelektualitas yang menjadi pengemudi kelakuan manusia. Dia mengatakan sebenarnya yang kita lakukan itu berdasarkan kita pikir benar, lalu kita lakukan yang benarkah? Tidak. Justru yang pikir kita benar, kita tidak sering melakukan. Tapi kalau kita sudah kadung senang sesuatu yang tidak benar, lalu kita membenarkannya dengan memperalat rasio. Maka dia mengatakan rasio selalu diperbudak oleh kemauan. Karena kemauan jalan dulu, baru rasio cari alasan. Nah, ini ada sesuatu yang dikatakan oleh Schopenhauer yang sebenarnya di dalam hal ini ada miripnya dengan ajaran Tuhan di dalam kitab suci. Meskipun Schopenhauer seorang yang melawan Kristen, tetapi ada wahyu umum dan kebenaran yang dimengerti sebagian. Nah, saudara-saudara, coba tanya, waktu engkau menikah, waktu engkau cari pacar, engkau analisa dulu
pengetahuannya, imannya, semua sudah gini, oh angkanya berapa. Baru engkau pilih atau engkau kadung senang terus cari alasan begitu. Coba pikirkan. Waktu engkau melakukan sesuatu, engkau cari alasan, mempunyai alasan cukup baru bertindak. Atau engkau mempunyai kemauan bertindak dulu, baru cari alasan. Ini membuktikan orang berdosa selalu mengikuti kemauan, lalu otak rasio hanya diperalat untuk menunjang apa yang sudah diputuskan itu dulu. Maka di sini Alkitab memakai istilah ini, hati mereka mengaku. Hati mereka itu sudah menjadi kaku dan sudah menjadi membatu karena sudah lepas daripada, cerai daripada hidup Tuhan. Maka mereka dalam keadaan makin lama makin kaku, makin lama makin kaku. Dan akhirnya menjadi sulit berubah. Mari kita membaca bersama-sama ayat 18 dan ayat ke-19. Efesus pasal 4 ayat ke-18 dan 19. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kebodohan dan kedegilan di sini adalah sesuatu kekakuan dan sesuatu kesengajaan untuk menjadi orang yang melawan akan kebenaran. Saudara-saudara, inilah keadaan yang dilihat oleh Tuhan, manusia yang lepas dari Tuhan Allah. Mereka menjadi kaku, mereka menjadi keras, makin lama menjadi makin sulit untuk mengerti kebenaran, makin lama menjadi makin membenarkan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh mereka. Ayat 19 semua membaca bersama-sama. Mari kita membaca ayat ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Di sini dikatakan perasaan mereka telah menjadi tumpul, atau hati mereka, perasaan mereka sekarang sudah menjadi tidak lagi pekah, tidak lagi berfungsi seperti dulu. Mereka sekarang sudah tidak mengetahui lagi, karena mereka sudah tidak ingin mengetahui akan kebaikan. Tidak mau lagi mau membedakan. Saudara-saudara, pada saat seseorang masih ingin mengetahui kebenaran, orang itu masih mempunyai kerendahan hati. Pada saat seseorang merasa sudah cukup, tidak usah bicara sama saya lagi, saya tidak akan berubah karena saya sudah tidak pekah dan tidak perlu perubahan, orang itu menjadi orang yang sombong. Jangan kita mengerti congkak sebagai satu sikap, congkak sebagai sesuatu ketertutupan jiwa bagi kebenaran. Saudara-saudara, jikalau seseorang yang terus-menerus membuka hati untuk kebenaran, terus-menerus dengan objektif mau dirubah dengan firman dan kebenaran Tuhan, orang itu masih berada di dalam tahap kerendahan hati. Tapi kalau sudah menjadi kaku, menjadi bodoh, lalu dia menolak semua kemungkinan pencerahan yang baru dengan tidak lagi kepekah, yang disebut di sini sebagai hatinya sudah tumpul, maka orang itu disebut orang yang congkak di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian mereka menyerahkan diri kepada segala nafsu mereka yang mereka inginkan, yang mereka mau, dengan segala kejahatan mereka berani melakukan dengan tidak habis-habis. Istilah serakah dalam segala pencemaran dipakai di sini. Mereka menginginkan lebih banyak kejahatan-kejahatan. Mereka menginginkan lebih banyak hal-hal yang merusak diri, mencemarkan diri. Saudara-saudara, coba bayangkan ada sekelompok orang yang sudah menjadi profesional membakar, merusak, dan menghina agama orang lain. Nah, orang semacam demikian sedang diperbolehkan, sedang diizinkan sementara oleh Tuhan sebelum murkanya yang dahsyat datang untuk mengadili dunia ini. Dan bagaimana dengan mereka? Setelah dibakar, orang Kristen mengampuni, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak ada kutukan, tidak ada pengadilan, tidak ada usaha untuk membasmi, dan tidak ada satu rencana untuk membongkar siapa biang keladi, siapa yang berada di belakang. Ini berarti memperbolehkan orang-orang itu dengan makin serakah, makin melakukan
kejahatan. Saudara-saudara, membangun itu tidak gampang. Tetapi merusak cukup dengan 1 detik. Dan tidak mungkin, tidak gampang untuk kembalikan asal lagi. Itu semua kalimat benar. Tetapi saudara-saudara, hal yang dikatakan itu sedang terjadi. Dan jika engkau mempunyai 20 juta, memberikan satu orang kasih 20.000, maka engkau boleh merekrut 1.000 orang dengan 20 juta untuk merusak 20 miliar di dalam setengah jam. Terlalu gampang. Jikalau pada satu hari kemarahan Tuhan sudah tiba, mungkin akan menerima hukuman yang besar. Tapi kadang-kadang Tuhan bertoleransi menunggu pertobatan saudara-saudara. Dan kadang-kadang anak-anak Tuhan disembelih, dihina, dianiaya, seperti Tuhan tidak menilik dan tidak perhatikan mereka. Saudara-saudara, seperti apa yang saya katakan sebelum kebaktian ini mulai khotbah, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Karena kerusakan dunia persis seperti apa yang ditulis di dalam 3 ayat ini. Dan Tuhan berkata, jangan engkau hidup seperti mereka yang tidak Tuhan. Biar kita tetap di dalam keadaan bagaimana makin takut kepada Tuhan, makin setia mengikuti Dia. Jangan seperti mereka. Dan kita akan menjadi orang seharusnya mulai dari abad 20, ayat 20 yang akan dikupaskan pada minggu yang akan datang. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengkoreksi hati kita. Apakah fisik kita sudah menjadi kabur, hati kita sudah menjadi kaku, dan isi di dalam mental kita sudah menjadi kosong, dan kepekaan kita terhadap pimpinan Roh Kudus sudah menjadi tumpul, sehingga kita jangan terseret seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang lepas daripada hidup sebagai sumber mereka. Mari kita membaca bersama-sama ayat 17 sampai ayat ke-20. Semua membaca bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat ke-17 sampai 20. Semua membaca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup perkuran dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Ayat 20 semua. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita membaca lagi 20-21. Kamu diganti dengan istilah aku semua. Dengan pelan. 1, 2, 3. Tetapi aku bukan demikian. Aku telah belajar mengenal Kristus. Karena aku telah mendengar tentang Dia. Dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Kita akan berdoa bagi diri kita masing-masing. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati kita. Alangkah menakutkan jika hidup yang tidak berhubung dengan Tuhan Allah. Alangkah menakutkan seorang bayi yang dibesarkan bisa menjadi penjahat yang sangat mengerikan. Alangkah menakutkan bangsa yang tidak lagi peka terhadap pimpinan Tuhan. Biar kita tidak demikian. Mari kita berdoa. Berdoa untuk kita, berdoa untuk anak kita, cucu kita. Berdoa untuk semua kenalan hendak, semua handai tolan famili kita. Supaya hidup mengenal Tuhan, mempunyai kesadaran rohani yang terus peka kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk diri kami. Kami berterima kasih untuk ajaran yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Kami bersyukur untuk segala catatan firman Tuhan yang kami boleh dengar, kami boleh baca, kami boleh renungkan, kami boleh bersama-sama menghayati dan percaya. Kiranya Engkau sendiri terus bekerja di hati kami. Berkati kami, beri kekuatan kepada kami. Supaya kami hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup memperkenan pada Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia sekali lagi ke dalam tangan Tuhan.
dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.